Seperti ini dengan adanya logo Bali Organic TV seperti itu. Nah, cara-cara seperti ini memang kelihatannya sederhana, tapi mungkin ini di pasar harganya Rp2.000. Tapi ketika saya pasarkan kepada orang yang tepat, harganya bisa mencapai Rp7.000. Tentu sangat banyak di sini margin atau selisih. Dan tidak hanya ilmu tentang berkebun, tidak hanya ilmu tentang beternak, akan tetapi di channel ini saya akan memberikan salah satu lagi bagian terpenting dari pertanian, peternakan yang terpadu, yaitu pemasaran. Nah, pada sore hari ini kebetulan istri dan salah satu karyawan saya sedang mengemas-kemas pesanan untuk besok pagi yang akan kita kirimkan besok pagi sekitar jam setengah 6 ya, setengah 6 kita kirimkan ke konsumen kita seperti itu. Tentunya di sini cara pemasarannya sedikit berbeda dengan pemasaran yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang ada di pasar seperti itu. Nah, seperti apa caranya? Di sini saya akan memberikan beberapa tips untuk Anda yang ingin menjadikan lahan halaman belakang rumah Anda sebagai sumber penghasilan Anda. Nah, di sini saya ingin bercerita sedikit mengenai latar belakang saya membuat video ini. Nah, seperti yang Anda tahu, kebun saya itu tidaklah luas. Jadi kebun saya itu hanyalah kebun belakang rumah seperti itu. Dan memang kebun ini prioritasnya pertama adalah untuk kami ingin menanam, kami ingin beternak untuk kebutuhan dapur kami sehari-hari seperti itu. Nah, tapi dengan perjalanan yang terus berlalu, sedikit demi sedikit kebun kami mulai dikenal orang. Mungkin karena kami intens selalu menguploadnya di media sosial seperti di Facebook maupun di Instagram seperti itu. Nah, kemudian akhirnya kami menanam dengan jumlah yang sedikit lebih dibandingkan sebelumnya seperti itu. Jadi kami biasanya menanam hanya untuk kami rolling per minggu seperti itu. Untuk kebutuhan per minggu di dapur kami segini, kami rolling seperti itu. Nah, kemudian kami mencoba menanam lebih seperti itu. Nah, sisa panen yang berlebihan seperti ini ternyata kami tawarkan dan responnya luar biasa. Dan harga pun karena sahabat kami di media sosial mengetahui prosesnya secara mendetail, karena kami selalu upload ke media sosial, jadi mereka juga seperti melihat secara langsung seperti apa proses yang kami lakukan terhadap perlakuan terhadap tanaman kami di kebun seperti itu. Nah, mereka pun tertarik membelinya dan akhirnya menjadi pelanggan tetap seperti itu sampai saat ini. Nah, ini sebenarnya adalah peluang yang didapat secara tidak sengaja ya. Dan sebenarnya ini bisa berlaku pada siapa saja, tidak hanya pada kami tapi juga kepada Anda, sahabat subscriber Bali Organic TV. Sayuran organik di masyarakat memiliki image di mana sayuran ini dikenal sebagai sayuran yang memiliki rasa lebih enak, kemudian lebih sehat, dan yang ketiga harganya pun pasti dianggap atau dipandang oleh orang-orang itu lebih mahal di mana-mana ya, saya rasa. Dan ini sebenarnya peluang bagi kita yang sebenarnya tidak sengaja berkebun secara organik, karena kita di awal memang hanya ingin berkebun sambil memanfaatkan apa yang ada seperti itu. Nah, seperti video-video saya sebelumnya, saya selalu mengatakan bahwa tekanlah biaya produksi serendah-rendah mungkin, kemudian agar kita bisa mendapatkan keuntungan ketika kita menggunakannya sebagai sayur di dapur seperti itu. Sering saya mengatakan di channel saya, di video saya, bahwa meskipun ini kita gunakan untuk makanan sehari-hari, akan tetapi alangkah lebih baik bila kita mendapatkannya dengan cara yang lebih murah, kalau bisa gratis seperti itu. Nah, ternyata ketidaksengajaan itu membuat ketika saya menjual tanaman sayur saya kepada orang lain, ternyata keuntungannya tentu saja berlipat. Nah, di sini keuntungan didapat berdasarkan satu, harga pokok produksi, yang kedua adalah harga jual yang lebih tinggi dibandingkan sayuran yang tidak digunakan metode pembesaran secara organik seperti itu. Nah, ini menarik sekali dan saya banyak sekali mendapatkan di kolom komentar ya, Pak, saya seorang TKI, saya seorang pekerja di luar negeri, ketika pulang saya ingin menjadikan bertani sebagai usaha saya seperti itu. Nah, sebenarnya itu bagus sekali, hanya saja banyak sekali yang lebih banyak saya lihat yang akhirnya kehilangan semangat ketika mendapati bahwa ternyata harga sayuran, harga buah, harga komoditi lain seperti peternakan itu ternyata tidak memiliki harga yang stabil, kemudian tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga di sini mereka mulai patah semangat seperti itu. Nah, tidak menyalahkan juga hal seperti itu terjadi karena namanya bisnis pasti mencari yang namanya keuntungan seperti itu. Nah,
Tapi di sini saya akan memberikan tiga tips sebenarnya bagaimana cara kita memasarkan dengan cara yang lebih baik, merawat dengan cara yang lebih murah, dan kemudian menanam dengan cara yang lebih mudah dan merawat dengan cara yang lebih murah seperti itu. Ya. Di sini ada 3 hal intinya. Anda pertama, ini yang pertama ya. Anda pertama harus menanam komoditi yang sudah terbukti banyak disukai di lingkungan Anda, banyak dikonsumsi, maksud saya banyak dikonsumsi di sekitaran Anda, baik itu di teman-teman Anda di Facebook, di Instagram, ataupun di lingkungan Anda. Anda menanam sesuatu yang mereka pasti makan dalam kesehariannya seperti itu. Jangan menanam yang aneh-aneh gitu sehingga dikenal saja tidak sayuran Anda, misalkan bagaimana Anda bisa menjualnya seperti itu. Nah, yang pertama yang itu, tanamlah apa yang menjadi kebutuhan dan rutin dikonsumsi oleh orang-orang yang Anda kenal seperti itu. Nah, yang kedua ini, Anda atau para sahabat berkebun harus bisa mempromosikan sayuran ataupun tanaman ataupun ternak Anda ataupun apapun yang Anda tanam dan Anda pelihara di kebun Anda sejak pada fase pembenihan. Bahkan ya, dari fase pembenihan, dari fase-fase mereka dirawat seperti itu. Anda harus rajin-rajin mengupload foto-fotonya itu ke media sosial, karena saya di sini memasarkannya melalui metode media sosial seperti itu. Nah, apa hubungannya sehingga kita bisa mendapatkan suatu pasar dan harga yang bagus di sana? Begini, ketika Anda mulai memposting, bahkan setiap hari memposting kegiatan Anda, berkebun Anda, cara Anda membesarkan tanaman Anda secara sehat, nah di sini orang-orang akan yang tadinya cuek bisa tertarik melihat, wah ternyata si A, misalkan si A itu sangat telaten dalam merawat kebunnya dan hasil kebunnya begitu sehat seperti itu. Nah, kemudian image dari seorang petani sayur yang keren ini bisa menjadi sales point Anda seperti itu. Jadinya Anda sebelum Anda panen, Anda sudah memiliki image sebagai seorang yang menyediakan sayur mayur seperti itu atau menyediakan ternak seperti itu. Nah, disinilah pintar-pintarnya Anda mempromosikan diri Anda, membangun image Anda agar ketika panen nanti Anda gampang melempar hasil panen Anda kepada, paling tidak kepada orang yang mengikuti Anda di media sosial seperti itu. Nah, disinilah sampai bahkan kami sering kewalahan menolak orderan karena emang kami belum panen. Nah, disinilah enaknya ketika kita bisa membangun yang namanya selling image atau image Anda dalam menjual, menyediakan sayuran, buah-buahan organik yang sehat dan dirawat dengan cara yang sehat pula begitu. Nah, yang ketiga ini yang tak kalah penting dan menurut saya salah satu poin penting dalam penjualan, yaitu ketika Anda bisa mencitrakan diri Anda ke dalam produk yang Anda jual seperti itu. Anda tidak bisa menjual produk Anda sama seperti yang dijual di pasar seperti itu. Anda wadah dengan kresek atau tas plastik kemudian Anda berikan ke konsumen Anda, bisa sih, cuman di sini Anda tidak membangun brand image atau Anda tidak membangun yang namanya apa ya? Nama Anda di dalam produk Anda seperti itu. Bayangkan kalau misalkan perusahaan air mineral hanya memberikan botol kemudian diberikan dijual begitu saja tanpa memberikan label seperti itu, dan tidak ada image kan, nama yang dikenal oleh masyarakat itu nggak ada. Dan di sini saya ingin mengajak Anda untuk belajar yang namanya teknik packaging seperti itu. Saya sendiri menggunakan packaging yang sangat sederhana, hanya plastik plastik tipis, kemudian kami berikan logo seperti itu. Daripada kami harus menjual hanya seperti ini, hasil kebun kami jual, ini Pak silahkan dibeli, ini harganya, kan nggak mungkin. Tidak memiliki nilai lebih dibandingkan Anda menjual dengan cara memberikan sedikit sentuhan image berupa logo atau stiker, nggak masalah. Desainnya silahkan, terserah Anda masing-masing. Nah, di sini misalkan saya menggunakan stiker seperti ini, kelihatan nggak? Seperti ini dengan adanya logo Bali Organic TV seperti itu. Nah, cara-cara seperti ini memang kelihatannya sederhana tapi sangat memberikan nuansa lux ya, nuansa khusus dibandingkan Anda hanya menjualnya secara sembarangan seperti itu dengan tanpa mengemasnya seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya ada 3 hal itu. Yang pertama, Anda harus bisa melihat selera dari konsumen yang pertama.
kebutuhan konsumen yang paling sering digunakan di dapur mereka. Anda bisa tanam itu. Yang kedua, Anda rajin-rajin membangun image Anda sebagai seorang petani organik, sebagai seorang yang merawat sayuran Anda dengan sehat di media sosial, seperti itu. Rajin-rajinlah. Seperti apa? Karena dengan seperti itu, image Anda secara keseluruhan akan utuh, tidak hanya sebagai penjual, tapi juga seorang yang memproduksi sayur-sayuran yang datang ke mereka, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah pemberian logo atau kemasan yang menarik, seperti itu, untuk membangun citra diri Anda sebagai penjual di sayuran yang Anda jual. Nah, di sini sendiri saya menjualnya hanya terbatas sekali karena memang kebutuhan kami utamakan dulu, sisanya baru kami jual, seperti itu. Dan satu hal lagi, jangan pernah gengsi untuk berjualan, dan tidak ada yang namanya kendala susah, saingan banyak atau tidak. Saya 4 tahun lebih di dunia pemasaran secara online, seperti itu, dan saya melihat banyak sekali orang-orang kreatif. Bahkan Anda percaya nggak? Saya pernah melihat ada orang yang menjual batu biasa, batu yang untuk di pinggir jalan seperti itu harganya sampai Rp1.500 satu batu itu. Itu dijual untuk gosok daki gitu. Nah, seperti itu. Bahkan terjualnya sampai banyak banget. Itu pun dijualnya entah di Bukalapak atau di Shopee, di mana saya nggak ingat. Yang pasti sehebat itu mereka memasarkan hal yang tidak terpikirkan oleh kita sebelumnya, dan itu menjadi uang, seperti itu. Jadi sebenarnya di sini kreativitas Anda dan kemauan Anda harus berjalan seiringan, seperti itu. Nah, mengenai harga, sayuran organik di tangan yang tepat akan dihargai dengan sangat mahal. Ketika Anda mendapatkan konsumen yang tepat, konsumen yang mengutamakan kesehatan, uang seperti nggak ada artinya bagi mereka. Bahkan sayuran yang sedikit seperti ini yang biasanya, biasanya mungkin ini di pasar harganya Rp2.000. Tapi ketika saya pasarkan kepada orang yang tepat, harganya bisa mencapai Rp7.000. Tentu sangat banyak di sini margin atau selisih dari menjual kepada orang yang tidak tepat dibandingkan menjual ke orang yang tepat. Untuk sayuran organik, orang yang tepat adalah orang yang sangat peduli kepada kesehatannya, seperti itu. Nah, mereka akan berani membeli dengan harga yang jauh lebih mahal, seperti itu. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Mudah-mudahan Anda bisa mengambil hikmah dari apa yang saya katakan tadi. Saya bukan menggurui, saya hanya berbagi pengalaman kepada Anda. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan jangan lupa menanam hari ini agar kita bisa panen setiap hari.